Tetapi lebih daripada itu, hari Sabat itu bukan hanya sebatas aturan saja. Tetapi nilai aturan itu akan sungguh-sungguh bermakna kalau dilandaskan di atas semangat kasih. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Rasul Paulus di dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan umat di Korintus agar mereka membaharui diri di dalam Yesus Kristus. Mereka hidup bukan lagi mengikuti keinginan daging, tetapi kehendak roh. Mereka harus meninggalkan cara hidup yang buruk dan jahat menuju kepada hidup yang murni, baik, dan benar. Nasihat dari Santo Paulus ini mengajak umat Korintus sekaligus kita untuk terus membaharui diri di dalam Kristus. Pembaharuan diri harus muncul dari dalam. Kalau datangnya dari luar, biasanya tidak akan bertahan. Karena memang datangnya dari hal-hal luar yang sekali lagi belum tentu itu diinternalisasikan ke dalam diri. Tetapi kalau perubahan itu datang dari dalam, artinya orang memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mentransformasi diri. Maka Santo Petrus Claver mengatakan begini, kita harus berbicara kepada mereka dengan tangan kita sebelum kita berusaha berbicara kepada mereka dengan bibir kita. Artinya apa? Ini adalah satu bentuk nyata, konkret di depan mata kita, bagaimana orang yang sudah dibarui di dalam hidupnya. Dia lebih terbuka untuk memberi tangannya, membantu orang lain untuk juga mengalami berkat yang sama ketika dia sudah mengalami berkat dari Tuhan itu. Bukan hanya berbicara menggunakan bibirnya sendiri. Dan bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas memberikan kita satu penegasan tentang sikap transformatif yang terjadi atas diri kita. Belajar dari para ahli Taurat dan para kaum Farisi yang memang berniat jahat terhadap Yesus. Mereka melegalkan berbagai cara, termasuk memanfaatkan hari Sabat yang sakral itu. Ketika roh jahat merasuki manusia, hati nurani kita tidak bersuara. Roh jahat itu seolah-olah mengikat kita untuk mengatakan yang benar, untuk mengatakan keadilan. Tetapi sekali lagi, kalau hati kita dikuasai oleh roh jahat, seluruh keberadaan kita berada di dalam kuasanya. Pengalaman yang digambarkan di dalam Injil hari ini menarik untuk kita renungkan bersama. Ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit,
Yesus mengatakan kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Satu tindakan yang keluar dari dalam diri Yesus, bukan dari luar. Tetapi Yesus mengatakan, ulurkanlah tanganmu. Atau tadi dikatakan Santo Petrus Claver, berilah tanganmu. Ketika orang itu mengulurkan tangannya, dia sungguh mengalami kesembuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk terus membaharui diri. Kita perlu melakukan pertobatan terus-menerus supaya hati kita semakin tajam melihat ketidakadilan dan telinga yang peka pada teriakan mereka yang terabaikan di dalam masyarakat. Hari ini Yesus mengajak kita semua untuk memiliki hati yang berbelas kasih terhadap sesama. Hal ini berbanding terbalik dengan tindakan para ahli Taurat dan kaum Farisi yang hanya mementingkan aturan hari Sabat. Hanya demi hari Sabat, mereka betul-betul tidak melakukan satu tindakan kasih. Maka ketika Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu, mereka protes, mereka marah bahwa Yesus melanggar aturan hari Sabat. Bapak Ibu, hari Sabat diberikan untuk manusia saat orang dikuduskan. Tetapi lebih daripada itu, hari Sabat itu bukan hanya sebatas aturan saja, tetapi nilai aturan itu akan sungguh-sungguh bermakna kalau dilandaskan di atas semangat kasih. Yesus melakukan tindakan kasih itu ketika dia mengatakan kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Dia mengulurkan tangannya dan mengalami kesembuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di dalam doa kita hari ini, kita siap juga untuk mengulurkan tangan kita yang sementara sakit, yang tengah bergumul dengan aneka macam persoalan. Yesus mengatakan, ulurkanlah tanganmu, maka engkau akan sembuh, engkau akan pulih, dan engkau akan mengalami pembaharuan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.